sahabat rekan-rekan jurnalis yang telah memenuhi undangan dari DPP Partai Umat terkait dengan press conference atau konferensi pers tentang dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Insya Allah hari ini kami dari DPP Partai Umat di sini sudah hadir Ketua Umum Bapak Dr. Ingrido Rahmani, nanti akan membacakan pernyataan sikap Partai Umat. Nanti juga kita akan tanya jawab. Kemudian juga ada rekan-rekan DPP dari bidang hukum kita, Pak Luntri, ada Ustazah Dudayanti Akma sebagai Majelis Suro, kemudian ada Bu Esti, Pak Ketum, dan Bu Is tadi mana Bu Is? Ada Bu Kurwi, ada Pak Lukman, ada Pak Imawan dari DKI, ada Pak Putra dari DPP. Insyaallah kami di sini akan memberikan pernyataan sikap terkait dengan kecurangan pemilu tahun 2024. Nanti setelah itu mungkin nanti ada tanya jawab atau diskusi kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan Partai Umat terkait dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Ketua Umum Partai Umat Dr. Ingrido Rahmani untuk membacakan pernyataan sikap Partai Umat. Pada beliau kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Partai Umat tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 22 Februari 2024, kami Partai Umat menyampaikan sikap terkait dengan adanya dugaan kecurangan pemilu Pilpres maupun Pileg 2024 yang baru saja kita lewati beberapa hari yang lalu. Partai Umat merasa telah terjadi suatu kezaliman yang masif pada perhelatan pemilu 2024. Oleh karena itu, sebagai peserta pemilu, kami perlu menyampaikan sikap yang tegas terkait hal ini, yaitu yang pertama, Partai Umat yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pemilih Partai Umat di semua tingkatan, dan insya Allah Partai Umat akan terus memegang kepercayaan yang diberikan oleh para pemilih dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah Partai Umat tidak sendiri, kita telah mempunyai konstituen di dalam berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kedua, tim pemenangan Partai Umat telah menemukan lebih dari setengah suara Partai Umat hilang, terutama disebabkan oleh kekacauan Sirekap. Padahal aplikasi Sirekap merupakan basis utama penghitungan suara di seluruh tingkatan. Tiga, Partai Umat melihat adanya kecenderungan di mana partai-partai baru memperoleh suara yang relatif jauh di bawah ambang batas parlemen. Keempat, Partai Umat sedang dan akan terus insya Allah mengumpulkan bukti yang merugikan Partai Umat, dan pada saatnya nanti kami akan membawa ke Bawaslu. Di banyak dapil potensial kami menemui tiba-tiba suara Partai Umat itu menurun dengan drastis ataupun hilang. 5. Kekacauan penghitungan suara ini disebabkan oleh Sirekap yang sifatnya, kita lihat kesalahan sifatnya algoritmik, yang kita tengarai by design, by intention, dengan sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan konsekuensi merugikan pihak-pihak yang lain. 6. Partai Umat juga menemukan bahwa penempatan server dari aplikasi Sirekap besar kemungkinan di luar negeri. Hal ini jelas membahayakan penyelenggaraan pemilu seluruhnya karena telah membuka pintu masuk untuk manipulasi data hasil pemilu. 7. Meletakkan server pemilu di luar negeri
adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 20 tentang keharusan keberadaan server di Indonesia untuk data penting yang menyangkut sektor publik. Saya ulangi, untuk data penting yang menyangkut sektor publik dan menggunakan APBN. 8. Partai Umat melihat adanya cacat formil yang dilakukan oleh KPU dengan tidak ditempelkannya formulir C hasil salinan di kantor-kantor kelurahan atau desa sebagaimana diamanahkan oleh pasal 66 ayat 4 PKPU nomor 25 tahun 2023. Padahal langkah tersebut adalah tahapan wajib yang sangat penting sebagai bentuk transparansi proses penghitungan dan pemenuhan hak masyarakat. 9. Partai Umat banyak sekali menemukan kasus di mana belum diunggahnya foto formulir C hasil ke situs resmi KPU. Dalam hal ini, salah satunya adalah pemilu2024.kpu.go.id. Hal ini jelas melanggar PKPU nomor 25 tahun 2023. 10. Hasil penghitungan Sirekap telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu. 11. Oleh karena itu, Partai Umat mendesak agar KPU segera menghentikan penggunaan Sirekap dan melakukan penghitungan secara manual. 12. Partai Umat mengusulkan penggunaan e-voting berbasis blockchain di masa mendatang untuk proses pemungutan suara yang lebih cepat dan akurat, aman dari kecurangan, serta yang tidak kalah penting, dalam proyeksi yang dilakukan Partai Umat, itu menghemat anggaran hingga 93 triliun rupiah. Konsep ini pernah Partai Umat sampaikan di hadapan KPU pada tahun 2022. 13. Partai Umat bersama semua elemen masyarakat akan terus mengawal proses perhitungan suara agar berlaku jujur dan adil, serta ikut serta dalam upaya hukum untuk melawan kecurangan yang terjadi. Melawan kecurangan adalah bagian dari melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dan Partai Umat tidak akan beranjak dari posisi ini. Demikian pernyataan sikap Partai Umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia agar bisa menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Ketua Umum kami, Dr. Ingri Hamadi, yang telah membacakan pernyataan sikap Partai Umat. Kemudian mungkin langsung tanya jawab, apa ada dari mana dulu? Apa presentasi dulu? Tanya jawab. Tanya jawab, baik. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan, tanya jawab. Saya infanterisis dulu, dari mana? Dari mana? Dari Kompas.com, Pak. Kompas. Mandi. Kemudian, oke. Dari Kompas dulu silakan. Pak, dengan Bang Sabar mana? Sabar. pemilu ini apakah Partai Umat akan mendorong ke Bawaslu gitu Pak untuk melaporkan kecurangan-kecurangan ini Pak untuk diusut Pak? Bawaslu ya. Iya, apakah akan melaporkan kecurangan-kecurangan ini ke Bawaslu gitu? Dan kalau memang akan dilaporkan itu kapan Pak? Baik. Oke, silakan. Ya, kenapa masih dugaan gitu Pak? Lalu yang kedua, dulu Megawati pernah jual Indosat ke Singapura, apakah pengaruh dari server di sana? Oke, baik. Ketiga tadi, silakan. Dari mana? Dari KPU bilang sendiri PT Epsilon bahwa kami tidak perlu diaudit oleh partai lain atau pasangan capres lain karena kami sudah diaudit oleh Bawaslu. Bagaimana tanggapannya? Oh, baik, tiga dulu ya. Yang pertama dari kawan kita wartawan dari Kompas ya. Pertanyaan, akankah kita mendorong
untuk melapor ke Bawaslu. Demikian Pak ya. Kalau iya kapan? Nah, sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Kita ada tim hukum di sini, ini dikomandoi salah satunya oleh Pak Yuntri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Kemudian server Indosat kaitannya terkait server Indosat dulu pernah dijual ya. Jadi saya melihat terlalu jauh Pak ya, terlalu jauh. Yang kita lihat sekarang ya, yang saya ikuti dari informasi yang kita kumpulkan ya, itu sejak development ya, dari membangun Sirekap itu minimal untuk kepentingan pemilu 2024 itu sudah di-develop di server Alibaba yang ada di Indonesia. Ya, kemudian dalam perjalanannya itu menghadapi serangan, kemudian ada langkah-langkah dari KPU, yaitu menggunakan beberapa layanan anti serangan, anti-DDoS itu, yang kemudian mau tidak mau kemudian alamatnya itu kita lihat berubah. Tapi singkat ceritanya, dari penelusuran tim dan juga kita komunikasi dengan komunitas-komunitas forensik digital, ya, ada dua pendapat, tapi kita lihat pendapat yang kuat karena berdasarkan juga analisis tim kami. Jadi kita melihat besar kemungkinan memang server fisiknya itu ada di luar. Kedua, yang juga kita sayangkan bahwa ini ditanamkan di server perusahaan swasta asing. Walaupun di development itu awalnya ada di swasta asing Alibaba yang versi Indonesia, tapi tetap asing ya. Gitu. Kemudian yang kedua itu besar kemungkinan di Singapura, itu yang kita sayangkan. Pertama, sebagaimana kita sampaikan, ini data pemilu kita. Kedaulatan kita ada di satu kotak server tadi, seluruhnya yang bersifat rahasia tadi, itu kemudian bisa diakses oleh pemilik perusahaan swasta ini, server ini. Jadi ingin saya sampaikan ini sebagai gambaran untuk kita semua, di negara liberal saja, Google dan Microsoft itu pernah suatu kali menerima permintaan yang sifatnya governmental request. Mereka diminta, Google itu pernah menghadapi 20.000 pemerintahan dari pemerintah Amerika. Itu mana? Ya. Permintaannya itu apa? Permintaan untuk akses data pengguna, 20 ribuan akses. Ya. Microsoft pernah menghadapi permintaan dari pemerintah Amerika 70.000 permintaan request untuk akses data pengguna. Ini negara liberal, mereka pun mendesak perusahaannya ketika ada kepentingan ya, itu mengakses data-data pengguna. Apalagi ini dalam situasi pemilu ya, pemilu di Indonesia ya, dan ini perusahaan Cina. Cina adalah kekuatan komunisme terbesar yang ya pasti punya lebih kontrol penuh terhadap perusahaan swastanya, Alibaba dalam hal ini, yaitu yang kita khawatirkan kalau itu semua kemudian di host atau diletakkan di server luar negeri, khususnya dalam hal ini Alibaba. Kedua, tahun 2023 telah ditemukan flaws, 2 celah keamanan di Alibaba oleh perusahaan namanya Wish yang telah terbukti ada akses yang memungkinkan unauthorized akses yang tidak terotorisasi dengan baik. Artinya dia bisa menjebol keamanan dan langsung mengakses database. Nah, tentu untuk data pemilu kita, sekelas pemilu, ya, kita tidak punya toleransi terhadap hal-hal semacam itu yang sebenarnya bisa kita antisipasi jauh-jauh hari. Ya, itu terkait pertanyaan nomor 2. 3 tadi, apakah tidak perlu diaudit oleh partai? Karena sudah diaudit oleh Bawaslu. Justru ini yang seharusnya dijawab oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU. Karena ini sudah muncul ke publik keraguan-raguan hasil yang diposting oleh Sirekap, kemudian dipublish di pemilu 2024.kpu.go.id yang bisa suatu ketika naik, besoknya suatu ketika turun, naik, berubah-ubah dan segala macam. Padahal itu kita jadikan basis dari perhitungan cepat, basis ya dari melihat mengumumkan ya situasi atau progres dari hasil pemilu saat ini. Ya. Jadi
sebenarnya mudah bagi KPU untuk menjelaskan ya, secara teknikal, secara komprehensif, secara convincing, meyakinkan ya, bahwa ya ini sebenarnya kalau memang server ada di Indonesia dan segala macam sesuai aturan tadi, sampaikan. Tentu menyampaikannya tidak hanya verbal, dengan jawaban-jawaban yang juga teknikal. Itu yang perlu kita. Jadi menurut saya audit ini karena sekarang situasinya ya sudah agak kritikal, keraguan-raguan kita terhadap si rekap tadi, maka menurut saya bijaknya memang ada audit pihak ketiga, dalam arti pihak independen yang ditunjuk bersama. Kita tidak kekurangan ya unit-unit pusat studi di Indonesia ini yang sejauh saya pelajari, sejauh saya kenal ya, itu yang memang leading yang mendalami forensika digital ini ataupun audit IT ya. Ini kita punya yang bagus-bagus, sudah terpercaya, standarnya juga sudah internasional, bisa kita gunakan untuk melakukan audit khususnya Sirekap tadi. Yang kemudian karena ini sudah menjadi satu isu publik, harapannya outputnya nanti menjawab keresahan yang sudah secara luas ini tadi. Ya demikian ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari kanan, dari mana Pak? Oke, kemudian 1, 2, 3, ada 5, ada tribun juga ke belakang ya. Oke, ya. 3 dulu ya, dari sini nanti tribun, kemudian satu lagi samping. Silakan Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin itu Mas Roy Suryo mengatakan bahwa Sirekap itu sebenarnya dibuat oleh orang Indonesia. Nah, dibuat oleh orang Indonesia itu adalah wakil rektor dari ITB. Nah, pertanyaan saya adalah, apabila itu betul yang dinyatakan oleh Mas Roy Suryo bahwa itu adalah aplikasi alat yang dibuat oleh Indonesia, pertanyaan saya dengan informasi ini, apakah Partai Umat bersama wartawan untuk mendatangi ITB dan mempertanyakan itu sebagai moralitas dia sebagai apa? Oke. Yang tribun silakan. Silakan. Tadi soal yang legislatif ya, kalau pernyataan presiden kan Pak Prabowo Subianto sempat menyebutkan bahwa ingin merangkul semua pihak untuk bergabung dalam pemerintahan. Dari Partai Umat sendiri sikapnya seperti apa sih Pak? Apa mau dari lain atau mau bergabung? Dan yang kedua, ini kan juga Pak Ganjar dan koalisi perubahan kan juga sedang menggulirkan hak angket kecurangan pemilu Pak. Ini kalau dari Partai Umat sendiri juga Oke. Silakan yang tadi dari ya silakan. Sampaikan kapan dia akan disampaikan kecurangan ini kepada Bawaslu kan? Apakah berbarengan dengan capres yang juga akan disampaikan ke Bawaslu? Yang kedua adalah apakah bisa di-challenge? Kemarin Ketua KPU bilang ya silakan dicocokkan saja. Dalam Sirekap itu kan juga ada C hasil yang disampaikan di layar. Nah artinya bisa juga di cross check berapa perolehan dari Partai Umat atau partai lainnya. Artinya kan partai-partai punya saksi-saksi di lapangan. Tinggal di cross check aja apakah itu cocok sama dengan KPU atau memang ada perbedaan di lapangan. Demikian. Baik. Silakan. 3 dulu ya. Ya terima kasih. Nanti dilengkapi kalau butuh dilengkapi. Ya. Jadi mungkin saya agak lompat ini, tapi semoga nanti menjawab semua pertanyaan. Yang terakhir dulu Pak, gitu ya. Semoga Pak, karena teknis kita sudah melakukan Pak itu. Jadi kita mendownload dan mengumpulkan C1 yang kita punya itu, kemudian melakukan perhitungan manual sejak hari pertama pencoblosan. Juga kendalanya, ya memang kita tidak mampu untuk memiliki seluruh saksi di 800 ribuan itu. Kita mengandalkan juga yang diunggah di Pemilu 2024 kpu.go.id. Nah, kita mengandalkan itu dengan asumsi kuat sekali bahwa itu memang C1 yang baik, ya. Artinya penuh kejujuran. Yang kedua permasalahannya, sebagaimana kita sampaikan tadi, dalam hitungan kita itu masih banyak yang belum diupload. Padahal sekarang sudah tanggal 22. Artinya sudah seminggu ya, sudah seminggu lebih sejak hari H pencoblosan, C1 itu belum diunggah.
Padahal kalau lihat PKPU itu kalau kita coba tafsirkan harusnya tidak lebih dari 3-4 hari. Jadi ini menabrak PKPU terkait C1 ini tadi. Terlebih dengan proses penghentian perhitungan manual tadi di kecamatan yang mungkin juga proses C1 mengunggah tadi kemudian terhambat atau seperti apa. Ya kita semua bingung kan gitu. Nah, terkait kapan? Jadi insya Allah kita sedang mengumpulkan segala macam yang kita lihat bukti-bukti yang kuat, yang insya Allah faktual dan insya Allah tidak terbantahkan, ya. Sehingga itu nanti ketika kita ajukan memang sesuatu yang merepresentasikan yang kita masuk kezaliman di lapangan tadi. Ya. Untuk kapan ya? Kita berharap segera insya Allah secepatnya, as soon as possible. Ya, kalau itu dalam hitungan hari, kalau itu dalam hitungan minggu, kita lakukan, ya, insya Allah. Terkait kapannya, ya, insya Allah jadi as soon as possible, sesegera mungkin. Ya. Nah kemudian terkait hak angket, ya. Ajakan dari Prabowo untuk dirangkul bersama. Ya, tapi hak angket juga tadi. Hak angket tadi ya, ada pertanyaan tentang hak angket. Jadi kita menilai bahwa hak angket itu indikasi demokrasi kita, khususnya DPR kita itu hidup dan sehat. Ya, tidak hanya geleng angguk gitu ya. Ini hak konstitusional sesuai mekanisme di mana untuk menanyakan apakah undang-undang dan peraturan pemerintah itu sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Jadi kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang terlalu dari sisi politis yang ini mau ke arah mana dan segala macam. Kita melihat dari sisi ini bagus. Dalam arti ini demokrasi yang insya Allah sehat karena ada proses konstitusional, proses mekanisme yang ada di DPR untuk menanyakan yang kita lihat dalam beberapa hari ini muncul keresahan, muncul ketidakpastian dari hasil minimal dari real count-nya dan segala macam yang membuat kita kemudian resah dan bertanya-tanya. Jadi kemudian untuk kemudian dilembagakan keresahan tersebut di DPR melalui hak angket, kita melihat ini satu langkah yang sebenarnya indikasi demokrasi kita, khususnya DPR kita ini semakin sehat. Jadi kita tidak dalam posisi melihat itu terlalu ada udang di balik batu dan segala macam. Pada prinsipnya selama itu sehat, selama itu melawan kezaliman menegakkan keadilan, kita setuju, ya, kita mendukung. Nah kemudian tentang ajakan Pak Prabowo ya untuk semua pihak bergabung. Nah dalam hal ini sekarang memang Partai Umat sedang sangat fokus kepada permasalahan pileg tadi yang kita melihat, kita sampaikan ya melalui istilahnya subjektif statistikal tadi. Ini kita melihat separuh lebih ya suara Partai Umat ini seperti hilang ya dari laporan dari berbagai macam dapil. Nah, ini beliau Bu Nurdiati Akma, caleg nomor 1 di DKI 2 turut merasakan ya. Ini hari-hari pertama sekian, hari-hari berikutnya kemudian seakan-akan menurun dan hilang secara signifikan. Juga di DKI 1, juga di tempat-tempat lain. Itu yang sedang kita fokus ya. Jadi tentu kita semua hargai ya ajakan untuk sifatnya persatuan untuk Indonesia, tapi sekarang kita memang sedang fokus ya. Jadi insya Allah setelah itu nanti kita selesai satu-satu, baru kemudian kita akan merespon lebih sifatnya organisasi berkaitan dengan ajakan-ajakan yang sifatnya baik tadi, insya Allah. Kemudian si rekap Pak ya dibuat oleh teman-teman dari ITB. Ya, saya mendapat 2 versi memang betul ya, termasuk yang oleh Pak Roy Suryo di kesempatan kemarin ya di pertemuan itu. Ya, kita lihat juga dari satu versi dari yang lain. Ketika kita bedah kode-kode programnya itu ya, kebetulan saya ikut membedah ya dapatlah gitu kira-kira ya. Itu memang buatan kawan-kawan ITB. Nah, cuman memang mungkin ideal ya kalau kawan-kawan ITB terutama yang membuat ini, kan itu besar juga ITB yang mana kan, mungkin kelompok atau pusat studi atau unit usaha yang membuat sirekap ini kemudian bisa bersuara gitu ya. Ya, jadi artinya untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi berita-berita yang miring, yang menyudutkan ya kawan-kawan ITB ini kok seperti ini seperti itu ya.
Jadi ya barangkali itu inisiasi yang baik juga Pak, ya. Untuk kita mungkin mengetuk duluan ya, untuk kemudian ada forum menjelaskan tadi. Nah, saya kebetulan salah satu yang dapat baris-baris program sedang saya pelajari, dan memang banyak pertanyaan dari saya pribadi yang sifatnya teknis ya, mengapa ini kita lakukan, mengapa kita lakukan di dalam Sirekap tersebut, karena kapasitas background saya memang sebagai dosen IT yang sedikit banyak ya bisa membaca program-program tersebut. Jadi mungkin ini kita terima sebagai masukan Pak, kita nanti lihat, barangkali nanti rekan-rekan wartawan mengundang kita, ya kita siap juga ya untuk dalam satu forum tadi, untuk kemudian saling mengkonfirmasi ya di dalam Sirekap itu mengapa seperti ini, mengapa seperti itu tadi, dan segala macam. Gitu Pak ya, semoga menjawab tadi. Ya. Baik, ada lagi dari mana, coba sebutkan dulu medianya. Silakan. Sudah ada? Masih ada, cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Tim Hukum, dari Pak Sabar atau? Terima kasih. Melengkapi penjelasan dari Pak Ketum bahwa kami sudah banyak dapat masukan berupa resume dari analisa pakar IT bahwa untuk masalah IT kedengaran kita itu mestinya zero tolerance kesalahan. Jadi tidak ada kesalahan semestinya. Akan tetapi yang muncul adalah ketidakpastian itu sendiri, di mana caleg-caleg kita dari Partai Umat posisi suaranya naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi setiap hari seperti itu. Bahkan bergerak naik turun itu 2 jam sekali. Yang kami perhatikan juga partai-partai kecil, partai-partai yang baru juga demikian. Tapi anehnya untuk partai-partai besar malah anteng di tempat. Atas permasalahan ini kami mencoba melakukan legal due diligence tentang adanya suatu ketidakpastian hukum itu, karena ada kebohongan publik yang disampaikan oleh KPU yang menggunakan Sirekap tadi, yang disinyalir algoritmanya itu menguntungkan peserta pemilu tertentu, apakah itu paslon, apakah itu caleg dan partai-partai. Maka daripada itu kami merencanakan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk segera melakukan legal action tentang ketidakpastian hukum ini dan kebohongan publik yang dibikin oleh KPU itu sendiri, sehingga menjelaskan nantinya kepada publik apa yang sebenarnya terjadi dalam Sirekap itu sendiri. Satu lagi yang kami informasikan dari hasil dapil kami sendiri dan berbagai dapil, dan juga kemarin mungkin di toko 100 toko dan beberapa toko bercerita bahwa Refli Harun itu pernah mewawancari KPPS, mengatakan pada tanggal 13 Februari pernah membuka Sirekap itu, yang ternyata sudah ada isinya. Yang kami dapat disemuaikan bahwa sudah ada perencanaan by design sebelum pra-TPS. 1 hari 2 hari kemudian ada beberapa partai yang sudah mendeklarasikan siapa saja caleg yang pasti duduk di DPR sana. Yang kami duga bahwa ini sudah direncanakan sedemikian rupa, fraksi mana saja yang berhak di parlemen, siapa saja caleg-caleg yang duduk, berapa persentasinya, sehingga komposisinya sudah pikirkan. Yang kami simpulkan, kesemuaikan bahwa pelaksanaan proses pemilu ini mulai dari awal sampai akhir itu hanya formalitas yang ditentukan nanti oleh Sirekap, dan Sirekap ini pun bermasalah. Uang APBN yang sekian triliunan banyak sekali untuk menghasilkan ketidakpastian. Maka kami merencanakan setelah mengumpulkan bukti untuk melakukan class action, memberi pelajaran buat kita semua bahwa cara kerja KPU ya tidak konsisten. Begitu juga di Bawaslu tidak konsisten, di mana kita sudah masih rahasia umum banyak sekali yang melaksanakan money politik
bagi-bagi bansos melalui dengan dana APBN untuk kepentingan peserta pemilu tertentu. Ada menteri, ada presiden tidak cuti melaksanakan tugas-tugas kedinasan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan peserta pemilu tertentu. Sampai di mana tanggung jawaban mereka, baik KPU maupun Bawaslu? Dan saya pikir jangankan Bawaslu mengaudit KPU, seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang tautan tertinggi di negara ini berhak untuk melakukan audit terhadap kerja mereka. Jadi itu yang kami gambarkan, bahwasanya kami mencoba untuk meluruskan itu dengan cara melakukan class action, legal action. Itu akan kami lakukan segera setelah bukti-bukti kami kumpulkan. Maka tadi pernyataannya kenapa dugaan? Ada indikasi saja. Kalau sudah terbukti benar, walaupun rahasia umum, kami tidak katakan tahapannya adalah dugaan. Setelah buktinya terkumpul, kami lakukan legal action, kami katakan adanya kecurangan yang pasti. Sementara itu. Baik, terima kasih para rekan-rekan jurnalis atas kehadirannya dan liputannya. Mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan. Nanti insya Allah jika membutuhkan PDF-nya kami akan share. Kemudian ini juga ada beberapa fotokopi yang bisa diambil. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi kami di sekretariat ataupun nanti akan di-share nomornya. Baik, itu saja mungkin. Pak Ketum ada closing statement? Cukup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Kami ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau wawancara atau silakan.